Fitri dibilang lesbongan sama Kak Fitri. Ah. Why do Hai everybody, selamat hari Minggu. Semoga hidup kalian semuanya bahagia. Nyai diam, tapi kenapa disenggol terus? Ya memang begitulah Instagram. Ya memang begitulah karakter mereka. Ya, jengkel itu maksudnya apa? Jengkel itu maksudnya untuk semua perempuan Indonesia yang sudah melahirkan. Itu kata si Burik. Jadi si Burik ada WhatsApp Eke, maki-maki, gue maki-maki balik di WhatsApp, dia merong-merong lagi. Dia pikir orang kalau dimaki diam kali ya. Oh tidak bisa. Kalau dimaki harus dibalas maki, yang penting jangan duluan. Kalau duluan nggak boleh. Gitu. Kalau dia main dukun, iya dia mah mainnya sama dukun. Rumah dukunnya aja dibikinin tuh sama dia. Jadi dia sibuk pencitraan, live Instagram pakai mukena. Eke juga bisa, cuma ngapain ya mah? Karena ibadah itu cukup kita dan Tuhan yang tahu, bukan untuk dipertontonkan. Ibadah itu bukan untuk dipertontonkan supaya dilihat orang, ih alhamdulillah ya habis sholat. Enggak, ibadah ya ibadah. Ibadah itu memang sudah kewajiban umat Islam, apalagi yang beragama Islam. Jadi jangan dipamer-pamerin gitu. Kalau si Burik namanya juga nggak sekolah, jadi kalau mulut dia pedes ya dimaklumin saja netizen, jangan dicontoh. Katanya semua oplas mukanya, enggak, cuman hidung aja. Kan dari dulu mah gua mah ngomong kalau oplas tidak ada yang ditutup-tutupin dalam hidup ini. Hidup saya punya netizen Republik Indonesia. Ya. Metaforfosa saya ada di Facebook saya. Tidak ada yang dihapus, semua foto-foto laule saya. Cek aja Instagram Facebook Nikita Mirzani. Muka sebelum oplas sama sesudah oplas ada semua di situ. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupin di dunia ini. Yang dibilang aib apa segala macam kebongkar, aib siapa yang kebongkar? Tidak ada, saya tidak merasa risih juga. Gitu. Kalau sekarang diedit lagi foto-foto saya sama Kak Fitri seolah-olah saya lesbongan sama dia, mungkin mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menjatuhkan saya dan Kak Fitri. Makanya dia bikin lagi tuh cerita-cerita apa? Iya, mungkin dia kali ya curhat kalau dia lesbong. Tapi dia taruh foto saya dan Kak Fitri karena dia ngefans sama saya. Kalau saya lesbong dari dulu mending saya sama perempuan. Tapi laki-laki masih nomor 1. Woo! Enjoy.
Kalau saya tidak pernah bersetubuh sama perempuan, ya. Kalau burik udah bukan lagi bersetubuh, jeli-jelian alias jilat-jilatan. Kalau dia mah sudah itu. Makanya dia kalau berantem sama perempuan pasti alat kelamin perempuannya dibawa-bawa. Karena dia the real lesbian in town. Aduh. Bukan dilepeh mulu sama laki, netizen jangan suka fitnah. Ini pasti followersnya si Burik. Yang ada itu, coba lihat di Google masih ada beritanya. Selalu gue yang ceraiin laki gue. Gue gak pernah diceraiin. Ya. Burik bipolar, iya Burik bipolar. Burik juga pernah ngaku kalau dia bipolar. Jadi kalau yang gue omongin itu semua gak ada fitnahan. Gitu. Jadi kalian kalau mau ngebully saya, cek-cek dulu di Google. Jangan sampai buliannya salah. Setidaknya gue menikah bukan siri ya, menikah sah terus. Dan di Google ada kalau gue tuh tidak pernah diceraikan, tapi gue yang menceraikan. Silahkan cek apakah saya berbohong atau tidak. Gitu. Jadi kalian kalau mau ngebully jangan asal ngebully, malu kalau salah. Orang ada semua kok di Google. Nikita menggugat cerai mantan suami. Yang jelas mantan suami gua nggak ada yang homo sapiens ya. Itu poin pertama. Tidak pernah homo sapiens, punya pekerjaan bukan pengangguran. Walaupun kismin itu urusan berbeda. Apa? Itu ngerti di kasur. Oh itu. Katanya Niki pernah kasus prostitusi. Coba cek lagi di Google. Bisa nggak polisi membuktikan Nikita Mirzani prostitusi? Tidak ada kan? Berarti tidak pernah. Coba kalian nonton acara yang di TV One apa? Indonesia Lawyer Club. Nonton tahun berapa itu lupa. Di situ ada polisi yang katanya nangkep saya, sama saya ada di situ. Kalian nonton. Jangan kalian termakan akun-akun pembenci, nanti kalian sendiri yang malu. Kalau saya kena prostitusi, pasti saya udah dipenjara dong gara-gara prostitusi. Tapi saya nggak pernah dipenjara. Gimana dong? Niki dan Willy lesbong. Nah, kalau ini baru. Nih, ini lesbong. Eke lesbong. Ini pacaran lesbong Eke. Ini. Ini benar. Nah, itu benar. Nah, kalau itu netizen benar. Nonton Indonesia Liars Club ada di YouTube ya. Di situ ada polisi-polisi semua yang waktu itu katanya pernah menangkap saya di salah satu hotel. Di situ juga ada saya. Di situ terbukti bahwa saya tidak bersalah, makanya saya tidak dipenjara. Begitu. Prostitusi banyak kok nggak dipenjara, tapi kalau Airtong rata-rata pasti dipenjara, say. Vanessa Angel itu dipenjerong. Terus ada lagi tuh siapa tuh yang dipenjerong. Tidaknya dia harus meminta maaf seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Tapi saya nggak pernah tuh disuruh minta maaf dan lain-lain. Malah saya diundang ke acara TV One waktu itu Lawyers Club. Jadi kalian harus pintar netizen. Hari gini kalau masih bodoh, kasihan sama diri sendiri. Nyai 350 itu apa? 350 itu mungkin harganya si Burik. Nyai pernah dikeplak banyak sama Burik? Tidak pernah. Itu dia ada WhatsApp saya kemarin si Burik merong-merong, maki-maki. Saya bales maki-maki. Itu saya tanya, kapan lu pernah geplak kepala gue? Dia nggak jawab. Terus dia bilang katanya lipstick gue harganya 200.000. Padahal yang gue kasih lipstick vitamin dari luar negeri harganya tuh 800 sekian dan dia ambil nggak pernah dibalikin sampai sekarang.
Burik itu udah tukang fitnah, tukang bohong, mulutnya kasar, gak ada attitude, rahimnya dikutuk Tuhan, hidupnya juga dikutuk Tuhan, selalu nikah sirinya sama homo sapien. Jadi kalian harus sekarang benar-benar mencerna segala omongan yang keluar dari gerombolan Gen Piskot, karena mereka tuh cuman fitnah dan bully. Pertama, mereka itu berani memalsukan surat TSK, itu pertama. Kedua, mereka berani memfitnah saya bahwa saya adalah dalang pemukulan. Oh, banyak deh. Masa kalian masih percaya? Burik itu siapa? Burik itu DP. DP itu apa? DP itu Dewan Perburikan. Dewan Perbipolaran. Jadi kalau ada artis yang bilang prestasinya ada sebagai penyanyi, tidak. Prestasi itu namanya pekerjaan. Prestasi itu ketika lu bisa membawa nama Indonesia ini ke mancanegara seperti yang terjadi kemarin, medali emas, itu baru prestasi. Jadi buat Ertong jangan bangga-bangga deh bilang prestasi, main film prestasi. Ini enggak, bukan begitu prestasi yang sesungguhnya maknanya. Enggak ada. Jadi kalau ngomong itu sesuai fakta saja, nggak usah dikarang-karang ini itu. Kalau lu lesbong ya ngomong aja, nggak apa-apa. Satu penjara juga tahu tuh Salemba lagi, Rutan Pondok Bambu. Banyak kok yang menyaksikan dia ngelesbong malam-malam, dia ke kamar mandi berdua, aeo. Penjara itu kan kamarnya kecil. Jadi ya buat akun klenger-klenger itu kalian kalau udah nggak ada bahan jangan memfitnah, nanti kalian akan dipertanyakan nanti di Bazrah. Tuh bang, akunnya lenyap. Iya, dia lenyap karena kemarin udah beberapa kali kena shadow ban. Prestasi tuh kayak gue bisa membubarkan ormas yang paling ditakutin di Indonesia. Tuh baru prestasi, membanggakan, membuat rakyat Indonesia aman dan tentram. Itu baru prestasi. Kalau prestasi cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget kayak goyang struk gitu mah nggak ada prestasi. Main film esek-esek, dicium, ditidurin, diapain. Kecuali lo main tuh di Hollywood, bagus. Dari segi ambil gambarnya bagus, dari pemainnya bagus, ceritanya bagus. Gitu. Kalau cuma nyanyi, main film, jadi juri itu mah cuma cari duit, kerja, bukan prestasi. Udahlah, kalau diri kalian tidak bisa melampaui saya, tidak usah memfitnah. Saya malah mau mengucapkan terima kasih loh dengan adanya akun yang dibikin sama si Piskot, the klenger-klenger itu. Kak Fitri dan keluarganya, Kochen, Kak Amel dan keluarganya, Kak Ocha dan keluarganya makin sayang sama saya. Terus teman-teman pengusaha saya juga yang baru saya kenal dan sudah lama saya kenal juga, mereka bilang sama saya bahwa mereka salut sama saya, mereka senang sama perubahan saya. Jadi tidak ngefek untuk hidup saya tetap masih punya pacar. Apa? Oh iya. Saya masih tetap punya pacar saya laki-laki asli, tidak pengangguran, bukan homo sapiens kayak si Burik. Gitu. Jadi
tidak mempengaruhi apapun, tidak mempengaruhi pekerjaan saya. Alhamdulillah saya dapat program baru nanti mulai syutingnya minggu depan ini. Jadi tidak ada ngaruhnya, yang ngaruh tuh kalian netizen, pengikutnya itu yang kegilaan sendiri, tidak bisa maju, tidak bisa move on. Orang tuh ya zaman PPKM kayak begini ya, mikir gimana caranya bisa ngasilin duit buat keluarga, mikir gimana caranya supaya bisa makan setiap hari gitu. Tapi kalian malah beli kuota atau pakai wifi orang buat ngehujat, ngebully yang isinya itu adalah fitnahan gitu. Lagian kenapa sih kalian untuk melawan Nikita Mirzani aja harus banyak-banyak kena orang? Berarti terbukti gue tuh terlalu strong ya. Nih gue kasih tahu ya, kalau figuran itu tidak dapat peran. Figuran itu yang suka kalian lihat tuh lewat-lewat doang di sinetron, di TV, di film. Lah kalau gue gimana dibilang figuran sih? Orang gue ada perannya, namanya ada, segala macam. Itu namanya bukan figuran, itu namanya pemeran pembantu. Bedain ya. Nih yang pengikut akunnya Burik dan geng sampah dengerin. Itu kalau figuran tuh yang lewat cuman kakinya doang kelihatan, cuman jadi patung diem aja mondar-mandir, itu baru figuran. Kalau gue itu belum pernah jadi figuran. Dulu sebelum jadi artis 12 tahun yang lalu pernah gue jadi figuran, tapi nggak pernah main sama dia. Nah pas lagi main sama si Burik itu bukan figuran, itu namanya peran pembantu, karena ada perannya, ada namanya, dikasih skrip begitu. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin. Coba kalian cek di Google, Nikita Mirzani filmnya ada berapa banyak yang peran utama? Banyak, namanya kita bekerja di industri perfilman, terkadang kita jadi peran utama, terkadang jadi peran pembantu. Gitu loh. Sebenarnya gue nggak mau nih ngomong lagi, soalnya kan dia geng sampah, kan gue bukan sampah gitu. Tapi netizen tuh kadang-kadang suka nggak ngerti. Mak ada tisu basah nggak? Ya. Atau nggak anduk dibasahin deh mak buat make clean. Oh, ini. Nikita Mirzani skincare. Oh, nggak ada bot yang di kotak gold. Oh. Botol gold itu. Itu mak di situ mak. Ada nggak? Tuh mak. Sama parfum. Kadang kalau jadi peran utama juga sebetulnya nggak terlalu mendukung banget. Peran utama tuh bisa mendukung secara bagus filmnya kalau ada peran pembantu. Jadi saling bantu membantu. Jadi stop lah ngomongin tentang soal hoak. Kasihan netizen dibodohin melulu. Ada lagi tuh yang contreng biru, emak-emak siapa tuh, Mirawati apalah tuh, selalu ikut-ikutan melulu. Dan punya masalah sama gue juga kagak pernah, kenal juga kagak pernah, gak ngerti gue. Dan kalian kan selalunya percaya, ntar kalau udah terbukti hoax baru kayak nggak usah jauh-jauh deh. Waktu gue ditetapkan katanya jadi tersangka, lah mereka duluan, geng mereka duluan yang punya. Polisi nggak ngomong apa-apa, akhirnya sama polisi dikasih tahu bahwa Nikita belum ditetapkan jadi tersangka. Malu nggak mereka? Enggak. Karena mereka emang biasa nyebarin yang bohong-bohong begitu. Kasian sama mereka, kasian karena mereka tidak pernah bisa peaceful sama hidupnya. Tiap hari kerjaannya mikirin gue mikirin dia juga enggak. Lagian masa mau ngelawan Nikita Mirzani, ada si Burik, ada si Lontong, penyanyi dangdut juga itu yang udah nggak tahu deh, kagak pernah dipanggil lagi sama TV. Yang bangga banget bisa joget-joget sambil pantatnya dideketin ke mantan laki gue. Terus ada lagi anak band si Homo Sapien, si Moho Kerdil tuh. Terus ada lagi siapa? Nenek Gayung sesungguhnya. Ada lagi Poppy Kalong, si pembantu yang tinggal di USA. Ada lagi mantan reseller. Apa itu mak? Iya itu kotor mak. Itu taruh di dalam, iya itu.
Ada lagi, siapa lagi? Si Cikungunya, kakaknya mantan laki gue. Ibu tirinya juga ikut-ikutan. Banyak banget, masa buat ngelawan gue harus beramaian gitu? Sendiri aja. Masa nggak berani sendiri? Oh iya, silakan. Siapa? Si Oh, Sami. Sini kan? Rio lagi main sama Aska di tempat itu. Disuruh check out nggak sih? Iya, sini aja. Oh. Gila, dia bau rokoknya sampai keluar-keluar. Parah ya. Makanya dibuka jendelanya. Mau pakai, udah pakai? Udah. Aduh. How's your sleep last night? Nyenyak lah. Nanya, ada cewek emang? Enggak lah. Ada orang ini. Oh, kirain. Robinya gimana kalau cewek? Apa? Robinya? Ngelobinya? Robinya, Oh, Robinya. Ya taruh di kamar mandi dong. Waduh. Sekarang tuh tanggal berapa sih? Hari ini. Tanggal 15. Kenapa ini jam tanggal 9? Dia lagi main ninja-ninjaan kayaknya di situ di bawah. Di mana? Ambon. Nih tinggal ke. Oh, tadi aku main itu juga istilah main panah. Oh ya. Lempaya Sam. Itu lemon apa lempaya bener. Enggak kayak lemon. Bukan lemon Tuh, dong. itu jempaya. Jeruk pepaya. Jeruk. Gede banget loh itu gue. Saya pengen ngomong tuh. Ah bener tuh. Kalau berantem sendiri, masa berantem ngajak-ngajak orang? Berantem sendiri nggak kalau berantem? Iya. Sendiri kan? Nah itu kalau berantem sendiri. Kalau ngajak orang itu cemen namanya. Bener nggak? Itu. Tuh. Lagi live Instagram. Nah kalau ada yang mau suntik, nah ini mumpung yang nonton 14K tuh. Pakai blooming bus. Pakai Blooming Bus. Bisa dipanggil ke rumah. Coba. Daripada pada ribut aja, mendingan pada suntik vitamin dulu. Ini lagi PPKM, Covid lagi banyak, tapi udah mulai turun ya. Kemarin nonton berita Covid udah banyak yang sembuh, alhamdulillah. Jakarta udah zona hijau. Iya, Jakarta udah zona hijau, tapi tetap harus protokol. Kalau berantem ngajak-ngajak orang itu namanya demo, bener. Berantem tuh sendiri. Kalau udah kalah ya udah selesai. Jangan dilanjut-lanjutin fitnah-fitnah apa bikin-bikin cerita palsu, jangan. Berantem tuh kayak Nikita Mirzani sendirian. Oke, siapa tuh? Ajak-ajak main. Oh, banyak banget berantem sama gua aja harus ngajak-ngajak satu rombongan sirkus, aneh. Berantem tuh sendiri, tunjukkan kualitas, isi otak, semuanya. Ya Allah, aku nyari kaos putih mana? Lupa dipakainya. Mana kaos putih? Kaos putihnya iya udah dimasukin? Nggak ada lagi? Gak ada lagi, kayak udah dimasukin ya. Satu papa siapa jatuh? Waduh. Oh iya. Kita makan ini dulu yuk. Sunda. Sunda, di mana ya yang endul? Pandanwangi. Pandanwangi. Oh, gue bilang paling top Pandanwangi. Kamu mau makan mie kocok paling enak di Bandung? Aku tuh Di mana? Mie dadar. Buka ya jam segini. Ya buka sih. Tapi kamu makan nggak? Tapi makan, tapi kocoknya. Kocoknya. Oh maunya dikocokinnya doang. Minyak enggak. Ya udah itu sama Ma Willy lah. Kalau cuma mau dikocokin doang. Jangan lihat muka. Tempel aja muka aku dengan foto. Siapa kek? Enggak, punya kamar ini. Ah itu kartu kamar enggak apa ya. Si Iyo tuh punya kerjaan. Semalam dia tadi pagi dia berjemur tumben-tumbenan. Masuk Ada angin. breakfast ntar lagi?
Iyo sakit semalam. Eke udah kayak suster tau nggak jagain dia. Sampai minum tolak angin, beli salon pas, Oh, masuk angin. keringetan. Sian deh. Itu anak kalau sakit ini ya, diem banget ya. Nggak sakit aja dia lagi kalau sakit. Makan dia malam-malam. Sian deh. Ansal. Kita ke Sumba ajak Dina ya. Kasihan loh dia di rumah aja itu. Sedih. Kemarin malah ngurusin 2 minggu. Lu jalan-jalan. Gue bayar. Ini Din, jajan. Mau apa Din? Din. Asli lagi yuk. Makan. Apa? Asli lagi. Hah? Ada apa? Kalau bak lu Ini ada kuda di atas loh. Emang ada. depan hotel. Emang ada. Bayar deh 15.000 apa berapa gitu. Pas 10 gitu. Pakai sepatu apa sendal? Pakai sepatu mak gue. Celananya belum kok aku masukkan. Jaket Diornya keluarin dong, nanti aku kedinginan. Padahal udah gue keluarin dong. Pendek. Ya, jeans panjang itu. You hold me in your arms and stay from Pakai all. sapu kan. Oh, iya, nanti ambil sini. Oh iya, benar juga. Panggil. I wanna run to you. I wanna run to you. Kalian nggak ganti dalaman berapa hari? 2 hari? Ganti. Ganti. Oh, kirain. Bentar aja. Oh, Sekarang kemarin. Gue sana 3 hari. Ya gue kemarin yang juga. Pas banget gue bawa ekstra satu buat main. Pas. Gue takutnya menang, makanya gue bawa ekstra. Iya, gue juga kemarin gitu rasa. Kali ini lagi. baru tadi malam mau berendam di kolam renang panas. Tutup. Enggak boleh. Eh, Tapi si Ionya tiba-tiba masuk angin. dia yang bete sih. And keep me stay from arms. I wanna run. Wow. Kita belum ketemu.